Wasallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahu yasir wa la tu'asir. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Lutfi, yang kami hormati teman-teman semua yang hadir pada kajian pagi hari ini. Yang paling utama ialah senantiasa kita mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia, hidayah dan juga nikmatnya, nikmat sehat dan juga nikmat sempat sehingga kita bisa bersama-sama bertemu dan berkumpul dalam acara kajian tafsir Ijmal Quran yang alhamdulillah sudah masuk di juz 22 insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salat ma'asalam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya, dan semoga kelak yaumul qiyamah kita berada di barisan yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengawali kajian tafsir Ijmal Quran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca ta'awud dan juga basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yakni kajian inti, kajian tafsir Ijmal Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Haris Lutfi. Pada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dari kita bangun tidur sampai dengan tidur lagi, begitu banyak nikmat sampai-sampai tidak lagi terbilang jumlahnya. Maka dari itu, di antara bentuk syukur kita kepada Allah adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada kita nikmat berupa Al-Qur'an. Maka dari itu kita memenuhi tugas dari Allah untuk membaca juga mempelajari isi daripada Al-Qur'an. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada juz yang ke-22. Semoga kita dapat diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji tafsir Al-Qur'an dari awal sampai dengan selesai. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk tafsir juz ke-22 ini masih pada surat yang terakhir kemarin kita bahas, yaitu surat Al-Ahzab, kemudian dilanjutkan dengan surat Saba, lalu surat Fatir, lalu surat Yasin. Sebelumnya atau pada kesempatan yang lalu pada surat Ahzab dijelaskan bagaimana kondisi Rasulullah SAW beserta kaum muslimin ketika peperangan Ahzab atau yang kita kenal dengan sebutan peperangan Khandaq. Untuk pada awal juz yang ke-22 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat yang ditujukan kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang marah kepada istrinya atau kepada salah satunya atau para istrinya. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya menyendiri selama 1 bulan. Yang mana setelahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan kepada mereka antara lanjut atau bercerai dan memberi berbagai dan sembari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan beberapa nasihat, ya, yang mana diantaranya adalah jika mereka lebih memilih dunia maka Rasulullah akan menceraikan mereka.
Namun kalau mereka memilih akhirat, ingin bersabar dengan kondisinya Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala juga Rasulnya menjanjikan pahala yang besar kepada mereka. Kenapa? Karena menjadi istri Nabi itu bukanlah hal yang mudah. Sebagaimana sebagian orang merasa bahwa dirinya atau siapapun di sini berharap, siapapun kaum muslimin berharap atau terkhusus yang hidup di zaman itu berharap menjadi bagian daripada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di atas kemuliaannya, di atas kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan bagi keluarga Ahlul Baitin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ternyata tugas tersebut tidaklah mudah, ya. Sehingga jikalau para istri Nabi mereka adalah orang-orang yang gila akan harta atau gila akan kedudukan, gila akan dunia, mereka tidak akan memilih atau tidak akan mau menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para jamaah, karena mereka semuanya adalah wanita-wanita, pemimpin-pemimpin kaum muslimah di akhirat kelak, maka sudah patut mereka memilih akhirat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahwasanya amalan mereka, baik itu yang buruk, yang baik ataupun yang buruk, yang akan mereka lakukan akan dilipat gandakan. Kenapa? Agar mereka semangat untuk terus berbuat baik dan agar mereka waspada dari segala bentuk keburukan. Dan kita juga harus tahu bahwasanya kalau kita membaca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk perjalanan hidup Nabi juga hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tidak menikahi sembarang orang. Yang mana ada satu masa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menolak wanita yang ada yang menawarkan diri, ada yang ditawarkan dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Sehingga Nabi tidak sembarang menikahkan orang. Nabi tidak akan menikahi wanita kecuali ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik disebut di dalam Al-Qur'an sebagaimana ketika Rasulullah menikahi Zainab bintu Jahsyin kalau tidak salah, ya. Zainab bintu Jahsyin ini merupakan dulunya adalah istri daripada anak angkat Rasulullah, ya. Sebenarnya sistem anak angkat itu sudah tidak ada lagi, ya, atau tapi bisa dikatakan sebagai anak angkat Rasulullah, yaitu Zaid bin Harithah. Namun ternyata mereka tidak terdapat kecocokan, lantas kemudian Allah perintahkan, ya, Allah memerintahkan agar Zainab atau agar Rasulullah menikahi Zainab. Ya, di sini nggak usah, jangan merasa di sini ada aib dan segala macam, karena antara Zaid dengan Rasulullah itu orang lain, ya. Mereka meskipun bahasanya adalah anak angkat, namun Zaid adalah orang lain. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala membantah sistem anak angkat, yaitu apa? Dia bukan anak dia, bukan juga anak istrinya. Lalu kemudian dia apa ya bahasanya? Dia menisbatkan nasab atau menisbatkan namanya atau menisbatkan anak itu dengan namanya. Ini tidak diperbolehkan, ya, karena seorang anak hanya boleh dinisbatkan atau disandarkan kepada ayahnya jika dia lahir dari pernikahan yang sah, dan jika dia anak hasil zina menguntungkan kepada ibunya, menimbulkan fitnah. Ayat 32 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nisa an-nabi, wahai para istri Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa, kalian itu tidak seperti perempuan-perempuan lainnya. Ini taqaitunna, ya, ini taqaitunna, kalau kalian, ya, maka gini apa? Ini taqaitunna, yakni jika kalian bertakwa. Maksudnya kalau kalian bertakwa, maka kalian tidak akan sama dengan wanita-wanita lainnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan apa? Fala takhda'na bil qaul, jangan kalian merendahkan suara kalian. Maksudnya apa? Jangan kalian itu membuat suara kalian itu gemulai. Jangan kalian membuat suara kalian itu menjadi sebab fitnah bagi lelaki, ya, bagi lelaki atau bagi orang lain. Nah, di sini meskipun perintah di sini nampaknya adalah khusus untuk istri Nabi, namun perintahnya di sini adalah umum untuk seluruh kaum muslimah. Kalau bicara tegas atau khususnya bicara di sini dengan laki-laki dan dia bukan mahram untuknya, jangan dengan cara mengecil-ngecilkan suara atau dengan cara membuat suaranya itu gemulai atau lembut dan sebagainya. Bicara dengan tegas, ya. Bicara dengan tegas sehingga tidak menjadi sumber fitnah. Lalu ada pembahasan apakah suara itu
aurat, ada yang mengatakan aurat, namun para ulama mereka kebanyakan para ulama mengatakan bahwa suara itu bukan aurat, dan mereka berdalil kalau seandainya suara aurat maka para sahabat tidak akan ada yang bermulazamah atau belajar kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggalnya Rasulullah atau sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, atau bahkan setelah Rasulullah SAW wafat, mereka biasa misalkan datang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, lalu duduk di depan rumahnya sambil mendengar hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, atau misalkan datang ke rumahnya Ummu Salamah, lalu kemudian dia duduk di seberang hijab, ya, di seberang hijab. Nah, ini tidak masalah, dan ini adalah perintah untuk seluruh wanita. Untuk wanita tidak boleh membuat suaranya itu atau berusaha membuat suaranya itu lembut, menarik dan sebagainya, itu dilarang karena itu dapat menimbulkan fitnah. Nah, kalau laki-laki jangan ditanya, ya. Laki-laki jangan ditanya. Kalau kata Umar radhiyallahu anhu, ar-rajulu idza takallama asma. Namanya laki-laki itu kalau ngomong suara kedengar. Maksudnya apa? Suaranya tegas. Ngomong laki-laki itu suaranya tegas. Kalau laki-laki ngomong suaranya gemulai, ya kita tahu ada sebagian orang memang suaranya lembut. Tapi kalau ada laki-laki suaranya dilembut-lembutkan, itu malah dipertanyakan. Wanita saja tidak boleh kalau kepada yang bukan mahram. Tapi kalau buat mahram, misalkan dari istri kepada suami, harus dilembut-lembutkan. Dari istri kepada suami harus dilembut-lembutkan. Dari suami kepada istri harus bicara lembut. Ya. Tapi untuk yang selainnya kita harus bicara dengan tegas, bicara dengan kuat. Itu laki-laki. Untuk perempuan juga seperti itu, harus menghindari fitnah. Jangan sampai suaranya menimbulkan fitnah meskipun bukan aurat, ya, meskipun bukan aurat. Kemudian perintah menetap di rumah, ya. Kita lihat ada ayat yang ke-33, waqarna fi buyutikunna. Menetaplah kalian di rumah ini untuk istri-istri Nabi, ya. Wala tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku layaknya orang-orang jahiliyah di masa lalu, ya. Kemudian wa aqimnas shalah dan seterusnya, dirikanlah salat dan seterusnya. Yang larangan bersolek, kemudian larangan untuk bertabarruj atau berperilaku seperti orang-orang jahiliyah, meskipun di sini dikatakan perintah untuk istri Rasulullah, sekali lagi ini adalah umum untuk seluruh wanita. Ya, wanita dilarang untuk apa? Yaitu diperintahkan untuk lebih banyak di rumah. Bukan berarti tidak boleh bekerja. Dan saat ini, ya, di zaman ini, ya, bahkan dari zaman dahulu, wanita atau banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh wanita meskipun dia tidak meninggalkan rumah. Lalu bagaimana kalau dia kerja di sekolah? Ya silahkan, itu lain cerita. Karena dulu juga ada wanita yang kerja di pasar, ada. Bukan tidak ada. Ada juga wanita yang datang ke rumah-rumah untuk mengajarkan Al-Quran dan lain sebagainya. Itu ada. Ada juga wanita yang keluar untuk belajar Al-Quran. Itu ada. Bukan mutlak sama sekali, tidak boleh. Ya, meskipun kalau seandainya ada orang tua yang kemudian berijtihad untuk menjaga anak wanitanya, lantas memingit, ya, dipingit bahasa kita, ya, dipingit, kemudian mereka tidak boleh, dilarang untuk keluar rumah, dia gurunya didatangkan apa segala macam, yaitu ijtihad mereka, ya, terdapat pahala di dalamnya, ya, terdapat pahala di dalamnya. Dan ketika misalkan wanita sudah menikah, lalu lantas dia berijtihad untuk menetap di rumah, itu adalah dia insya Allah memiliki pahala tersendiri, ya, pahala menjaga rumahnya, menjaga dirinya, menjaga suaminya, juga menjaga sunnah Rasulullah SAW, juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu larangan bersolek, ya, larangan bersolek ini di depan lelaki ajnabi, ya, atau di depan wanita yang kira-kira kalau bersolek di depannya dapat menimbulkan fitnah. Kalau di depan laki-laki ajnabi, yaitu laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan suaminya, ya, bukan suaminya, nggak boleh dia bersolek depan saudara, ternyata dia sepupu, nggak boleh depan pamannya, nggak boleh, atau depan orang-orang, selain orang-orang, misalkan selain ayah atau misalkan selain suami. Kalau ditanya siapa yang paling berhak wanita itu bersolek, kepada siapa? Yaitu kepada suaminya, harusnya. Itu hukum asal di dalam Islam. Taat atau tidak kembali kepada antum sekalian, urusannya kepada dari diri antum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, jangan nanti orang protes, wah gini terus apa gunanya make up apa? Lah, silahkan bermake up, silahkan pakai lipstick, silahkan pakai bedak, silahkan pakai pakaian yang indah, silahkan pakai pakaian apapun namanya ya di depan suaminya silahkan. Tapi kalau di depan pria ajnabi jangan. Jaga kehormatan antunna sekalian, wahai wanita. Ya, jangan kau umbar-umbar lagi kecantikanmu di sosial media dan lain sebagainya. Ya terserah mau taat Allah, mau taat Rasul atau tidak. Nanti urusannya sama Allah dengan sama diri antum semua dengan Allah Subhanahu wa taala. Berustad ngomong sampai berbusa-busa, bapak ngomong sampai berbusa-busa. Taat atau tidak urusannya antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Terserah, nggak ada yang maksa. Nggak ada kan ceritanya nggak pakai hijab ditodongin pistol di sini nggak ada. Ya, itu tandanya apa? Terserah melakukannya gimana. Tinggal nanti apakah Anda siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Nah, kita lanjutkan. Kemudian mengingat nikmat Allah yakni kepada mereka dengan dijadikan sebagai tempat dibacakannya ayat-ayat Allah dan hadis. Maksudnya apa? Kalau kita melihat bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi, itu merupakan rawi nomor 5 yang terbang dari kalangan para sahabat. Ya, jadi ranking kelima sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis 5 atau 6. Nah, itu yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Aisyah, Ummuna Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan dari kalangan wanita, Aisyah adalah wanita yang paling atau sahabiyah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wanita-wanita yang cerdas, wanita-wanita yang baik agamanya, wanita-wanita yang bisa menguatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana Khadijah dijadikan istri pertamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ketika beliau menikah dengan Khadijah, beliau tidak menikah atau tidak terpikirkan untuk menikah dengan wanita manapun ketika itu, ya. Yang mana kita bisa lihat Khadijah adalah penguat mental Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika kita diceritakan Nabi diturunkan kepadanya wahyu melalui Jibril alaihi salatu wassalam, yang mana wujud daripada Jibril yang ditampakkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wujud yang tidak pernah dilihat oleh Nabi, tidak pernah terbayang sama sekali. Karena memang betul sebelumnya pernah Nabi didatangi oleh malaikat, tapi berupa manusia. Sedangkan ketika itu Jibril alaihi salatu wassalam menampakkan dirinya dengan wujud aslinya. Yang disebutkan bahwa Jibril itu punya sayap sebanyak 600 sayap dalam hadis. Meskipun hadis ini riwayatnya tidak sampai derajat hasan ya, atau tidak sampai derajat sahih, tapi ada hadisnya yang mengatakan bahwasanya Jibril memiliki 600 sayap ya. Kita kadang-kadang melihat burung yang memiliki 2 sayap saja dengan ukuran yang besar saja, itu sudah bikin kita takut. Nih bagaimana dengan malaikat? Wujudnya indah ya, wujudnya itu sangat indah, namun tidak pernah Rasulullah SAW melihat makhluk seperti Jibril, yang maka pantaslah Nabi Muhammad itu sampai gemetaran. Namun Allah yang kasih beliau kekuatan. Untuk kemudian ketika pulang, apa kata Rasulullah SAW? Zammiluni, selimuti aku, gemetaran. Ya. Lantas kemudian Khadijah menguatkan, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya bukan ya Rasulullah, waktu itu Rasulullah belum menyebutkan tentang wahyunya, bahkan kepada Khadijah ya Muhammad, engkau adalah orang yang menyambung silaturahim, engkau adalah orang yang rajin bersedekah. Nggak mungkin ada orang yang nggak mungkin Allah berbuat jahat kepadamu. Begitu. Akhirnya setelah tenang, barulah kemudian Rasulullah bisa berbicara kepada Khadijah dan seterusnya. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah, kemudian Hafsah binti Umar bin Khattab, dan juga Zainab bintu Jahsh, Zainab bintul Harith, ya, kemudian Juwairiyah bintul Harith, dan lain sebagainya, dan istri-istri Nabi atau Safiyah bintul Luhai, dan juga istri-istri Nabi lainnya. Mereka itu adalah orang-orang yang cerdas. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka istri Nabi? Agar mereka adalah menjadi penjaga atau bisa menjadi orang-orang yang menjaga agama Allah dari kalangan wanita. Karena kalau ada yang di sana ada yang bisa meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW langsung, terutama berkaitan dengan kondisi di rumah dan sebagainya, kalau bukan istri Nabi terus siapa? Tidak cukup dengan pembantu-pembantunya seperti Anas bin Malik atau seperti sepupu Rasulullah yaitu Abdullah bin Abbas. Masih belum cukup. Untuk bagian-bagian mendetail terkait rumah tangga,
Di sana Allah Subhanahu wa taala harus mengutus, harus menjadikan di sana ada agen tersendiri yang untuk mendengarkan penjelasan Nabi atau melihat bagaimana tingkah laku Nabi. Dan mereka lah para istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memerintahkan kaum muslimah untuk menjulurkan hijab. Kita lihat ayat ke 59 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiy qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, juga anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, juga kepada seluruh wanita kaum mukminin, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, untuk menjulurkan atau menurunkan, ya, terus mendekatkan ke tanah jalabibihinna, jilbab-jilbab mereka. Yang dimaksud dengan jilbab di sini adalah yang menutupi seluruh tubuh mereka, ya, yang menutupi seluruh tubuh mereka. Ada yang mengkategorikan bahwasanya jilbab itu adalah yang menutup dari leher ke bawah. Namun secara umum kalau kita bicara hijab, ya, kalau kita bicara hijab, maka yang dimaksud itu adalah yang menutupi dari kepala sampai dengan kaki. Dan kemudian para ulama mereka bersepakat bahwasanya yang dikategorikan sebagai hijab yang syar'i adalah yang menutupi seluruh tubuh wanita sehingga apa? Tidak membentuk tubuh, kemudian tidak menampakkan atau tidak transparan dan lain sebagainya. Mungkin dia sudah menutup sudah tertutup semuanya. Wajahnya juga sudah tertutup misalnya. Kalau wajah ya para ulama atau tidak harus, tapi meskipun saya pernah mendapati ada seorang syekh yang dia mengatakan bahwasanya cadar itu hukumnya wajib, sebagaimana dahulu para sahabiyah mereka pun langsung menutup wajah mereka, seperti ketika ketemu Rasulullah, seperti ketika kita kemarin bahas hadithul ifki, ya, kita bahas hadithul ifki di mana ketika Aisyah difitnah, di situ Safwan, sahabat Nabi Safwan bisa melihat Aisyah, dan ketika Aisyah terbangun langsung menutup wajahnya. Dan ini diantara dalil yang digunakan oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya cadar itu adalah, atau yang penutup wajah itu adalah wajib, ya, penutup wajah bagaimana bentuknya. Kalau antum mau pakai masker ya pakai masker, pakai cadar dan segala macam boleh. Kalau akun antum berpendapat atau ingin mengatakan cadar tidak wajib, ya tidak mengapa, karena ada ulama juga yang mengatakan cadar tidak wajib, tapi yang wajib tutup dari kepala sampai ujung kaki. Jangan udah pakai kerudung nanti pakai kaos lengan pendek apalah itu, habis itu kemudian pakai kerudungnya panjang, bawahnya pakai celana pendek, apa pula itu kan. Kemudian kerudungnya panjang tapi badannya ketat, baju di tubuhnya ketat membentuk tubuhnya, apa pula itu, udah itu transparan juga, ya. Bukan ini hijab syar'i, ya, bukan ini hijab syar'i. Atau misalkan dia udah hijabnya udah sempurna tapi bersolek, ya, bibirnya dibuat seterang mungkin, bulu matanya ditarik setinggi mungkin misalnya, ya, dan sebagainya. Kalau gini apa fungsi hijab? Ya, apa fungsi hijab? Kecuali depan suami, padahal terserah, pakai pakaian apapun yang suami suka atau kalian suka, silakan. Jangan menjadi sebab fitnah. Tapi perintah untuk laki-laki, tundukkan pandangan, untuk adil, ya. Perintah tinggal ini kembali lagi mau jalankan perintah atau tidak, gitu ya. Kemudian berikutnya kita masuk kepada surat Saba. Surat Saba adalah surat Makkiyah yang berjumlah 54 ayat. Kenapa dinamakan surat Saba? Karena di Yaman ada sebuah negeri yang dulunya Allah Subhanahu wa taala berikan dia kenikmatan. Jadi di antara kisah singkatnya kaum Saba ini, mereka itu adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat berupa air yang sangat deras, kemudian negeri yang subur, sehingga mereka itu membangun Mereka membangun semacam semacam bendungan untuk menampung air tersebut. Namun mereka justru mereka kufur sampai mengatakan ini nggak ada yang bisa ngancurin bendungan ini. Itu. Namun ternyata Allah, atas kufuran mereka, Allah kasih mereka azab, jebol itu bendungan, dan ketika itu dikatakan bahwasanya negeri Sabah itu mungkin saking besarnya bendungan tersebut, semua negeri Sabah itu semua tenggelam, dan orang-orang yang kufur ketika itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan letaknya ada di Yaman, ya. Kemudian di sini di awal diceritakan tentang nikmat Allah kepada keluarga Daud. Kita bisa melihat bagaimana Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam itu dapat memahami tasbihnya para makhluk, gunung, hewan-hewan dan sebagainya. Kalau mereka bertasbih, Nabi Daud bisa dengar. Kemudian di antara mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Daud itu bisa membuat sesuatu yang keras seperti besi bisa menjadi lembut sebagaimana keinginannya Nabi
Daud, sehingga Nabi Daud menjadi pengrajin baju perang dan sebagainya. Yang mana kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Daud untuk terus beramal saleh dengan semua nikmat yang telah Allah berikan. Begitu juga Sulaiman ibn Daud. Jadi dulu Sulaiman itu Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat berupa apa? Berupa kuda yang punya sayap. Ya, kuda yang punya sayap, bahasa kita mungkin Pegasus atau apalah. Namun suatu ketika kuda-kuda yang dimiliki oleh Sulaiman ini, karena Nabi Sulaiman saking sayangnya dengan kuda-kudanya tersebut, sehingga Nabi Sulaiman pun terlalaikan dari sholat asar atau dari ibadah dari sholat di waktu asar. Lantas kemudian karena melalaikan, akhirnya Nabi Sulaiman pun menyembelih semua kuda-kuda bersayap yang Nabi Sulaiman miliki, semua. Jadi ketika itu tidak lagi tersisa kuda bersayap di muka bumi. Ya, karena itu nikmat juga khusus diberikan kepada Nabi Sulaiman. Lantas kemudian atas pengorbanan tersebut Allah pun mengganti nikmat tersebut dengan nikmat yang lebih besar, yaitu apa? Allah jadikan angin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Dikatakan bahwasanya Nabi Sulaiman itu tinggal meletakkan bisat atau tinggal meletakkan seperti sejadah atau karpet, lalu kemana Nabi Sulaiman memerintahkan angin untuk pergi, tinggal pergi seperti itu. Dan mungkin ini yang menginspirasi kartun-kartun yang sering antum lihat di TV atau di layar kaca. Mungkin itu kisah yang menginspirasi, tapi tidak seperti itu. Lebih dahsyat. Kemudian, ya, jadi kalau yang di kartun yang antum sering lihat kan itu sejadah yang terbang. Oh, ini bukan, Nabi Sulaiman itu memerintahkan angin sehingga bisa menerbangkan Nabi Sulaiman kemanapun Nabi Sulaiman ingin pergi. Itu sebagai ganti dari Allah atas nikmat yang atas pengorbanannya Nabi Sulaiman. Kemudian juga Nabi Sulaiman bisa menundukkan jin, bisa memerintahkan mereka untuk membangun istana. Bahkan diceritakan bahwa jin-jin ini mencari perhiasan atau batu-batu mulia yang tidak terdapat di daratan, yang mereka cari di lautan dan sebagainya, mutiara-mutiara dan seterusnya. Yang mana Allah berikan semuanya ini agar Nabi Sulaiman itu bersyukur. Yang mana kemudian di akhir diceritakan bahwasanya Nabi Sulaiman itu suatu ketika sedang memandori atau sedang memantau jin-jin yang bekerja untuk membangun istananya. Lalu Nabi Sulaiman itu bersandar di atas tongkatnya. Terus seperti itu, dan ternyata Nabi Sulaiman terus memantau mereka selama kurang lebih 2 atau 3 bulan lamanya, tidak beranjak dari tempatnya sama sekali. Dan karena para jin ini mengira, dan juga orang-orang tidak hanya jin, ada manusia juga, cuma di sini yang bekerja non-stop adalah jin. Ya. Para jin ini mengira Nabi Sulaiman itu terus memperhatikan mereka. Namun suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rayap untuk memakan tongkatnya Nabi Daud. Lalu tongkat Nabi Daud dimakan, Nabi Sulaiman. Ya, tongkat Nabi Sulaiman dimakan, lalu tubuhnya Nabi Sulaiman pun terkulai. Ternyata Nabi Sulaiman sudah wafat di waktu yang cukup lama. Tapi ternyata jin itu tidak tahu. Yang kemudian, ya, diceritakan juga sebagaimana di dalam Qasasul Anbiya oleh Ibnu Katsir. Maksudnya ketika itu Nabi Sulaiman bahkan sampai tongkatnya itu tumbuh. Kemudian diceritakan sampai ada, jadi yang menguatkan Nabi Sulaiman berdiri itu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya apa? Selain dia berpegangan pada tongkat, ternyata di belakangnya itu ada pohon yang menopang atau ada tanaman yang menopang. Lalu ketika tongkatnya patah, karena Nabi Sulaiman terkulai jatuh, barulah di situ jin pasukan Nabi Sulaiman itu jin mereka sadar bahwa Nabi Sulaiman sudah tidak ada. Dan dari sini dalil bahwa mungkin jin itu adalah makhluk gaib. Maksudnya gaib itu apa? Tidak kasat mata. Tapi jin tidak tahu perkara yang gaib. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang suka sok tahu. Bahkan dikatakan iblis, yaitu syaitan dari kalangan jin. Mereka itu kalau ngomong 1000 kali, jujurnya cuma 1 kali. Jadi jujurnya mereka itu 1 banding 1000. Kalau mereka ngomong sekali, 1. Jadi dari 1000 perkataan mereka cuma 1 yang jujur. Masalahnya kita tidak tahu yang jujur mana. Dan itu sebagaimana sabda Nabi SAW ketika ada jin yang datang mengganggu Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah melapor, lalu dan di akhir jadi 3 kali kasusnya, di kali ketiga yaitu dengan cara mencuri harta di Baitul Mal, ya. Di kali ketiga ketika Abu Hurairah ingin menghukumnya, lalu kata pencuri tadi yang ternyata dia adalah iblis atau syaitan, dia bilang, mau nggak kamu saya kasih tahu sesuatu yang sangat bermanfaat langsung kata yang pencuri tadi yang ternyata dia adalah iblis atau syaitan,
idza awaita ila firashika faqra Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum atau kama ya. Kalau kamu mau beranjak ke tempat tidur, baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka selama kamu ketika kamu membacanya dalam sehari kamu tidak akan diganggu oleh, atau semalam kamu tidak akan diganggu oleh syaitan. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah, ya, innahu iblis, itu adalah iblis atau syaitan. Ya, laqad sadaqa wa huwa kadzdzab. Kata Rasulullah SAW, kali ini dia jujur padahal dia itu pendusta. Ya, seperti itu. Terus kemarin ada pernyataan menarik. Sebenarnya bisa nggak sih kita itu minta bantuan kepada jin? Bisa, tapi nggak boleh. Gitu ya. Bisa, tapi nggak boleh. Kita tidak boleh meminta bantuan kepada jin. Karena orang itu cenderung minta kepada jin sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dengan berpendapat bahwasanya jin memiliki kesaktian tersendiri. Tidak, jin itu makhluk yang lemah. Kalau dia kuat, dia nggak akan tunduk sama Nabi Sulaiman. Benar nggak? Itu. Kemudian, negeri Sabah. Ya, tadi sudah dijelaskan, maksudnya mereka itu sebenarnya adalah negeri yang sangat kaya raya. Ya, kaya dengan bahkan dikatakan negeri Sabah itu negeri yang memiliki sistem irigasi yang sangat mutakhir di zamannya. Karena mereka punya bendungan, mereka punya sistem pengairan yang luar biasa, perdagangan mereka dalam sektor pertanian juga, atau ekonomi yang ditopang oleh sektor pertanian itu luar biasa. Tapi ya mereka kufur kepada nikmat tersebut, bahkan sombong dengan mengatakan gak ada yang bisa ngancurin sistem pengairan ini. Ya, yang bisa ngancurin bendungan yang sangat kokoh ini. Allah hancurkan. Allah hancurkan sehingga semuanya menjadi rusak dan mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya kita masuk pada surat Fatir, ya. Surat Fatir. Ini adalah surat Makkiyah, jumlah ayatnya 45. Kenapa dinamakan surat Fatir? Karena di awal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan apa? Alhamdulillahilladzi Dia di awal ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Ya, seperti itu. Kemudian kenapa yang mana fatir artinya adalah menciptakan, ya, atau mengatur dalam semesta seperti itu. Kemudian dinamakan juga surat Malaikah. Ya, kenapa? Karena dimulai dengan ayat bahwasanya Allah menciptakan malaikat yang banyak sayap sebagai rasul atau sebagai utusan yang menjadi perantara antara Allah dengan berbagai utusannya atau berbagai urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Allah perintahkan malaikat untuk bawa hujan, Allah turunkan malaikat untuk membawa doa-doa ke langit, Allah perintahkan para malaikat untuk menurunkan wahyu, untuk menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Semuanya Allah yang Maha Kuasa. Tapi kenapa Allah perintahkan malaikat untuk membuktikan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan bahwasanya saking maha mampunya Allah, maha kuasanya Allah, sehingga Allah nggak perlu turun tangan langsung. Allah nggak perlu turun tangan langsung. Allah cukup memerintahkan pasukannya, bukan karena Allah butuh mereka. Allah nggak butuh dengan mereka, tapi untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekuat-kuatnya raja di dunia, tanpa pasukan yang kuat, dia nggak berarti apa-apa. Ya, itu di dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kebesaran dan kekuatannya, Allah menciptakan pasukan yang namanya adalah malaikat. Di sini dibahas bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha kaya. Allah tidak butuh kepada kita, namun kita yang sebenarnya butuh kepada Allah. Salatnya kita itu bukan karena Allah butuh dengan salat kita. Doanya kita bukan karena Allah butuh dengan doa. Tidak. Walau hatta di seluruh dunia ini tidak ada yang beribadah kepada Allah kecuali satu orang saja. Yang lainnya kufur semuanya, na'udzubillah min dzalik. Itu sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak butuh dengan kekufuran mereka. Dan orang satu ini Allah pasti akan berikan dia ganjaran sebagaimana dengan amalnya. Ya, Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah yang memberi rezeki, Allah mengirim angin, membawa hujan dan sebagainya. Ya, ini sebetulnya sudah pernah kita bahas juga sebelumnya terkait dengan bagaimana besarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang ke-15, ya,
berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu fakir, kalian itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid, karena Allah lah zat yang maha kaya, ya, ghaniyul hamid, dan maha terpuji, ya, dan yang mana tidak butuh dengan pujian kita, tidak butuh dengan amal kita, enggak butuh. Kata-kata ghani yang arti adalah yang maha tidak butuh dengan hambanya, yang maha kaya. Orang yang bilang kaya udah nggak butuh dengan orang lain, ya. Tapi kalau manusia tidak secara mutlak, karena sekaya-kayanya orang, dia juga tidak akan membersihkan rumahnya sendiri, dia tidak akan membersihkan mobilnya sendiri, dia tidak akan membangun rumahnya sendiri, enggak. Namun Allah Subhanahu wa taala, idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun, kalau Allah ingin sesuatu tinggal bilang apa, kun, jadi. Itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nggak boleh sombong. Kalau Allah patut untuk sombong. Allah punya segalanya. Allah adalah zat yang maha kaya, zat yang maha kuasa. Kita ini siapa? Ya. Selama di dalam perut kita itu masih tersimpan kotoran, sisa-sisa dari makanan kita, berarti kita sama. Mau Anda itu cantik, mau itu Anda tampan, mau itu Anda kaya, dan sebagainya, kita itu sama. Kemudian berikutnya, tiga golongan pewaris kitab suci. Maksudnya tiga jenis orang dalam menyikapi Al-Quran. Yang pertama adalah orang yang zalim kepada dirinya sendiri, yaitu mereka yang tidak melaksanakan perintah dan justru melanggar larangan daripada Al-Quran. Kemudian adalah orang yang tengah-tengah, yaitu mereka yang hanya melaksanakan kewajiban dan menjauhi keharaman. Maksudnya cuma sekedarnya saja. Ya cuma sekedar beramal, sekedar meninggalkan. Lalu ketiga adalah orang-orang yang berlomba-lomba. Ya, maksudnya apa? Dengan cara menambah amal-amalan yang sunnah dan juga menjauhi hal yang makruh. Ya, karena amal sunnah itu untuk menyempurnakan pelaksanaan kita terhadap hal yang diwajibkan, amal yang menjauhi yang makruh itu sebagai penyempurna dari cara kita menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun judulnya sunnah itu, kalau dilakukan berpahala ditinggalkan tidak mengapa, lalu makruh dilakukan tidak mengapa ditinggalkan berpahala, namun tidak pantas kita berkata terhadap hal-hal yang sunnah ataupun makruh dengan perkataan apa? Alah cuma sunnah kok. Alah cuma makruh kok. Mentang-mentang sunnah lalu ditinggalkan, mentang-mentang makruh lalu diamalkan. Bukan seperti ini contoh, atau bukan seperti ini sikap seorang muslim. Yang mana muslim terdahulu, muslim yang hidup di zaman Rasulullah, para sahabat, dan juga setelahnya. Kalau dikatakan sunnah, mereka pasti akan semangat untuk melaksanakannya, karena mereka meyakini ini sunnah berarti adalah ajaran Nabi, yang mana Nabi tidak pernah meninggalkannya. Lalu ketika dikatakan makruh bagi mereka itu dekat dengan haram, atau bahkan haram. Itu maksudnya. Kalau kita enggak, dikatakan misalnya rokok itu cuma makruh sambil ngisep, enggak bisa gitu. Ya. Kalau kita katakan makruh lalu kita lakukan, itu namanya meremehkan. Meskipun betul dianggap rokok itu hukumnya makruh. Dianggap rokok itu hukumnya makruh. Tapi kalau kita memang seorang muslim sejati, kita berusaha untuk meninggalkannya. Lalu bagaimana kalau belum berusaha? Ya meskipun kita tidak akan mencela orang-orang yang belum bisa, misalkan sudah keterlanjur kecanduan dan lain sebagainya. Yang kita cela atau yang tercela, bukan yang kita cela, tapi yang tercela di dalam syariat adalah apa? Yang tidak ada usaha, lalu dia mengatakan, bahkan dia menggunakan dalil-dalil atau mempermainkan firman Allah, mempermainkan hadits Nabi, sampai di derajat dia menghalalkan rokok misalnya seperti itu. Dan kita udah sepakat bahwasanya itu madarat lebih besar. Terlepas dari apakah perokok hidup lebih panjang, yang nggak ngerokok hidup lebih pendek, itu urusan Allah. Gitu kan. Kemudian, sedangkan untuk golongan yang kedua dan ketiga adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Yang surga adalah negeri kenikmatan abadi. Maksud daripada kenikmatan abadi adalah surga semuanya nikmat. Tidak ada aib di dalamnya walau sekecil apapun. Ya, sedangkan untuk golongan pertama yaitu orang-orang yang zalim, adalah mereka yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ancaman, bukan vonis. Yang mana surat ini, yaitu surat Fatir, ditutup dengan menyebutkan rahmat Allah, di mana Allah banyak memaafkan dosa manusia dan memberikan kesempatan untuk bertaubat. Maksudnya kesempatan di sini apa? Allah kasih kita kehidupan, Allah kasih kita usia, itu kesempatan. Kesempatan. Mana bukti bahwasanya Allah itu sayang sama kita? Mana bukti bahwasanya Allah itu memperhatikan kita? Buktinya sampai detik ini kita masih dikasih hidup, masih dikasih kesempatan untuk bertaubat, masih dikasih kesempatan untuk beramal saleh, untuk mencari bekal-bekal ke surga. Itu buktinya. Ya.
Kalau Allah sudah tidak ridho dengan kita, Allah akan biarkan kita bermaksiat, Allah tidak akan dikasih peringatan, tidak akan dikasih tidak akan dikasih pengingat, tidak akan dikasih nasihat atau segala macam, lalu kemudian dia diwafatkan dalam keadaan berbuat maksiat. Itu kalau Allah sudah tidak peduli dengan kita. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ya'khidullahu an-nasa bima kasabu", kalau Allah menghukum manusia atas perbuatan mereka, ya, atas perbuatan mereka, ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau seandainya setiap orang yang berbuat dosa di muka bumi ini atau berbuat kesalahan di muka bumi langsung Allah binasakan, maka nggak akan tersisa makhluk hidup di muka bumi ini. Kalau semua orang yang berbuat dosa langsung Allah binasakan. Ya, walaki yuakhiruhum, akan tetapi Allah akhirkan, Allah tangguhkan, supaya maksudnya Allah kasih mereka waktu untuk apa? Untuk bertaubat, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi yang tidak, Allah tangguhkan nanti adab, biar dia kumpul dosa dulu, nanti di akhir baru diadab. Ya. Nanti ketika ajal mereka telah tiba, barulah nanti Allah lihat kondisi hambanya, apakah dia bertaubat atau tidak. Allah kalau bertaubat dia ampuni, kalau tidak ya nanti tergantung apa keputusan Allah Subhanahu wa taala di hari penghakiman. Ya. Kemudian berikutnya adalah surat Yasin, ya, yang termasuk surat yang paling banyak dibaca oleh kaum muslimin. Tapi sebisa mungkin kita tidak hanya membacanya, tidak hanya menghafalkan, coba kita renungi isi. Ini adalah surat Makkiyah yang jumlahnya 83 ayat yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu diutus menjadi rasul, membawa peringatan kepada manusia, namun kebanyakan mereka tidak beriman. Buktinya apa? Banyak orang baca surat Yasin, ya, tapi dia tidak paham dengan isinya, sehingga apa yang ada di dalam surat Yasin, apa yang terkandung dalam surat Yasin itu mereka langgar sendiri dengan amal ketika mereka membaca surat Yasin. Ya, bukan baca surat Yasin tercela, enggak, sama sekali enggak. Ya, kita ingin tabarruk, ingin mengambil barokah dari surat Yasin, silahkan juga ambil dari surat-surat lainnya. Gitu. Tapi kalau bisa tidak hanya membacanya, kita pahami betul apa isinya. Baca itu artinya baca penjelasan para ulama tentang surat Yasin. Di sini dijelaskan bahwa Rasul adalah pembawa peringatan. Yang mana Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia itu benar-benar Rasul, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di pada ayat yang ketiga, innaka laminal mursalin, kamu itu benar-benar utusan Allah. Ya. Kemudian apa tugas mereka? Yaitu apa? Ala siratim mustaqim, yang berjalan di atas jalan yang lurus, itu jalannya Allah. Apa? Tanzilul azizir rahim, yang diturunkan kepadanya kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kemudian untuk apa? Untuk memberi peringatan kepada manusia. Namun Allah tetapkan bahwasanya kebanyakan manusia itu tidak beriman. Ya, sebagaimana pada ayat ke-7, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim wa hum la yu'minun. Ya, bukan karena Allah berbuat zalim kepada mereka, tidak, mereka memilih untuk kufur, mereka memilih untuk tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasulullah. Ya, karena apa? Terhalang dari hidayah karena kezaliman mereka. Hidayah Allah tidak sampai kepada mereka karena apa? Mereka terlalu zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan adapun yang berhak mendapatkan peringatan atau yang mana mereka sudah diingatkan berkali-kali pun tidak bermanfaat, sebagaimana kisah Firaun yang sudah lalu. Ya, adapun yang berhak mendapatkan peringatan adalah mereka yang mengikuti kebenaran dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesyirik-syiriknya seseorang, sebanyak apapun kesyirikan yang dia lakukan, tapi kalau dia lakukan benar-benar murni karena Allah, karena kejahilannya, lantas dia menemui al-haq, maka dia akan mengikutinya. Lalu dia menjemput hidayah. Hidayah setiap orang pasti Allah kasih hidayah, tinggal mau jemput atau tidak. Tidak ada nanti di akhirat bilang, kenapa kamu bermaksiat? Kenapa kamu berbuat syirik? Nggak ada yang ngingetin saya. Bohong. Bohong. Udah diingetin aja kita masih, atau sebagian kaum muslimin udah diingetin ini perbuatan syirik. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Malah beralasan apa? Malah bilang apa? Oh, ini perbedaan pendapat. Dari mana perbedaan pendapat? Kalau perbedaan pendapat di sini adalah ahlul haq dengan ahlul batil, maka yang diambil adalah pendapatnya ahlul haq, bukan ahlul batil. Maka dari itu perbedaan pendapat perbedaan pendapat di dalam masalah agama itu ada yang mu'tabar, ada yang bisa dipakai, ada yang ghairu mu'tabar, ada yang tidak bisa dipakai. Maksudnya tidak dipakai itu tidak dianggap. Kalau perbedaan pendapat di sini adalah misalnya, oh, boleh berdoa kepada selain Allah, misalkan, wahai fulan, beri aku surga. Kalau perbedaan pendapat di sini maksudnya ya batil, perbedaan pendapat tersebut tidak
tidak punya landasan, bahkan bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan sebuah kaum yang diutus kepada mereka para rasul ya untuk menyampaikan risalah. Nah, mereka dustakan lalu ada di pinggir kota yang menasihati kaumnya, itu dari ayat 20 sampai dengan 27 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Orang datang dari pinggir kota bilang, udah ikutilah para rasul gitu ya. Dia bukan rasul, dia bukan nabi. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun ya. Ikuti mereka ya yang mereka itu tidak minta imbalan kepadamu, para nabi. Mereka itu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka itu meminta apapun kepada kaumnya, enggak minta apa-apa. Ya kemudian wa ma la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un, dan itu alasan, dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Kemudian attakhidhu min dunih, mengapa kalian justru menyembah tuhan-tuhan selain Allah atau menyembah sesembahan selain Allah? Alihatan in yuridna rahmanu bidurrin lan tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Yang mana kalau Allah berkehendak mereka tidak akan bisa memberi manfaat apapun. Ya, tidak bisa juga memberi madarat apapun kepada kita semuanya. Ya, inni idzal lafi dhalalim mubin. Sungguh jika aku berbuat demikian, yaitu berbuat kesyirikan, pasti aku berada di dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku, kata orang tadi. Ya, qila udkhulil jannah, maka dikatakan kepada orang tersebut, masuklah ke dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'malun. Laki-laki tersebut setelah dijanjikan kepada surga, setelah dimasukkan ke surga, alangkah baiknya sekiranya kaumku itu mengetahui apa yang aku dapatkan dari aku beriman kepada Allah, kepada Rasul juga hari akhir. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, yaitu apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. MC yang bertugas ya kepada Mas Taufik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran saya khairan kasiran pada Ustadz Muhammad Hafidzi yang sudah menyampaikan kajian tafsir khususnya di juz 22. Alhamdulillah kita sudah lewati bersama. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan kita, kemudian bisa bermanfaat dan menjadi salah satu keberkahan pada hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kasiran pada teman-teman semua yang sudah menyempatkan dan juga meluangkan waktunya untuk hadir pada kajian tafsir pagi hari ini. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala istiqomahan untuk terus mengkaji tafsir Al-Qur'an dari awal hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kajian tafsir pada pagi hari ini bisa terlaksana dan malah kita akhiri dan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.